Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Awalnya adalah kearifan, awalnya adalah wisdom, dan kearifan tersimpan di dalam puisi. Ini serial, kuliah singkat, kultum, kuliah 7 menit, kita menggali kearifan yang tersimpan dalam kutipan puisi. Kali ini kita gali penyair Mahmud Sabestari. Ia penyair Persia tahun 1288 1340, 800 tahun yang lalu, dari Persia, dari kota Tabriz. Tabriz ini wilayah yang terkenal karena ia juga melahirkan seorang guru sufi bernama Shams Tabrizi. Kita tahu Shams ini adalah guru dari Jalaluddin Rumi. Jadi ketika Shams wafat, 40 tahun kemudian di kota yang sama lahirlah Mahmud Sabestari. Ia lahir di sana dan kita kutip satu puisinya dari kitab The Sacred Rose Garden. Ini bunyinya, masa silam tak lagi hadir. Masa depan belumlah terwujud. Yang real, yang kita punya hanyalah momen detik ini. Karena itu, hiduplah momen per momen. Ini renungan yang mendalam dari Sabestari, bahwa masa silam itu hanyalah ilusi, masa depan juga hanya ilusi, yang real adalah momen saat ini. Bagaimana kita merenungkan kedalaman kutipan ini? Kita lihat dari riwayat hidupnya. Karena sangat mungkin sesuatu dalam riwayat hidupnya itu yang kita temukan untuk menafsir renungan dalam bentuk puisi itu. Sabestari, ia hidup yang orang bilang ini abad kegelapan, ini abad penuh beban, karena ia menyaksikan runtuhnya dinasti Abbasiyah. Ini dinasti sudah berusia 500 tahun, itu runtuh di era ketika Sabestari hidup. Ya. Tapi ia tak hanya menyaksikan itu, ia juga menyaksikan kegilaan dan kekerasan dari para serdadu Mongolia yang menyerbu. Ia juga menyaksikan kegilaan perang salib yang terjadi berkali-kali. Ia yang sangat peduli pada sisi spiritual, merenung bagaimana ia bisa hidup tenang dalam situasi yang gelap dan tak pasti ini. Yang terjadi kemudian, ia menarik diri dari kehidupan publik. Publik luas lama tak mendengar di mana Sabestari. Ia merenung, kala itu ia teringat masa silam menjadi beban. Ia teringat masa depan yang tak pasti, masa depan juga menjadi beban. Sehingga akhirnya semua itu menjadi simulasi, membuat ia melahirkan satu renungan yang mendalam sekali, yang ia katakan bahwa yang real adalah momen detik ini. Masa silam itu sudah tak hadir, masa depan itu belum terwujud, lupakan itu, hiduplah momen per momen. Itu riwayat dari balik renungan Sabestari. Ternyata 800 tahun kemudian, di tahun 1970, renungan dari Sabestari ini justru menjadi awal revolusi dalam positif psikologi, revolusi dalam studi happiness, revolusi dalam studi neuroscience. Seorang tokoh bernama Mihaly Csikszentmihalyi. Ini tokoh yang susah disebut namanya, tapi harus disebut karena sumbangsihnya yang dahsyat. Ia menemukan konsep yang kemudian ia beri nama flow,
Ia mencoba meriset begitu banyak orang-orang yang punya panggilan hidup, yang hobi, yang saat itu ia riset melakukan kegiatan-kegiatan yang mereka cintai. Dan terlihat oleh Mihai, mereka begitu terserap oleh kegiatan saat itu, momen saat itu, here and now, di sini dan sekarang. Ia katakan, ia seperti melihat Mozart ketika bermain piano, seperti Van Gogh ketika melukis, atau Pele ketika bermain bola. Semua mereka terserap pada momen saat itu, seolah hilang ruang dan waktu. Mereka yang begitu kuat passionnya pada satu bidang dan ia kerjakan dengan sepenuh hati, ia fokus here and now, fokus pada momen saat itu. Kata Muhali, ini satu hal yang dahsyat sekali, karena ternyata diselidiki dari sisi neuroscience, justru ketika orang fokus pada momen saat ini, itu kedamaian, itu aneka yang orang sebut hormon-hormon happiness itu terstimulasi di pikirannya. Dari konsep flow inilah kemudian ikut dikembangkan yang namanya itu mindfulness meditation, satu meditasi yang tekniknya membuat kita fokus pada momen saat ini. Nah, kita lihat 800 tahun setelah Sahabat Lestari membuat puisi, ternyata puisi ini mengandung satu potensi teori yang dahsyat sekali ketika dikembangkan, yaitu ternyata memang stres, tekanan hidup itu banyak sekali disebabkan oleh gangguan ilusi masa silam yang sebenarnya kata Sahabat Lestari itu sudah tak hadir lagi, atau pada bayangan masa depan yang mengkhawatirkan yang betul Sahabat Lestari itu belumlah berwujud. Fokuslah pada masa kini, hiduplah momen per momen. Mendalami puisi Sahabat Lestari, kita pun teringat pada Mihaly, kita pun teringat seperti Mozart ketika main piano, ketika Van Gogh melukis, atau ketika Pele bermain bola. Mereka semua fokus momen per momen, hidup seolah-olah di detik itu. Tak lagi diganggu masa silam, tak diganggu masa depan. Itulah berkah dari Sahabat Lestari. Sampai jumpa.